Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara membuat atau menyajikan data dalam bentuk poligon. Misalkan kita mempunyai data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Data ini akan kita sajikan dalam bentuk poligon. Pertama-tama, kita menambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan kolom frekuensi, yaitu kolom nilai tengah. Kolom nilai tengah ini kita tentukan dengan cara menghitung data untuk setiap kelas. Nah, jadi misalnya untuk kelas pertama datanya adalah 40 sampai 45. Tinggal kita hitung 40, 41, 42, 43, 44, dan 45. Jadi inilah data yang berada di kelas pertama. Untuk tengahnya kita tinggal menentukan, karena ini datanya genap, ada 6 data, berarti tengahnya ada 2, yaitu 42 dan 43. Nah, untuk pertengahan antara 42 dan 43 yaitu 42,5. Tinggal ditambahkan 0,5 untuk 42,5. Ini untuk cara menentukan nilai tengah secara perhitungan manual. Namun untuk menggunakan rumus penjumlahan, kita jumlahkan 40 ditambah 45, batas interval bawahnya ditambah dengan batas interval atasnya, kemudian dibagi 2. 40 tambah 45 dibagi 2 sama dengan 95 dibagi 2. Hasilnya adalah juga mendapatkan 42,5. Ini adalah cara manual, ini menggunakan rumus penjumlahan. Berarti nilai tengahnya adalah 42,5. Ini untuk data yang genap. Nah, bagaimana untuk data yang ganjil? Misalnya jumlah data dalam setiap kelasnya adalah misalnya 5. Contoh 31 sampai 35. Coba kita hitung 31, 32, 33, 34, 35. Jumlah datanya 5, berarti tengahnya cuma 1, yaitu 33. Langsung kita menentukan bahwa nilai tengah dari kelas 31 sampai 35 ini adalah nilainya 33. Kita tidak perlu menghitung seperti ini, langsung saja kita tentukan data yang berada di tengah. Ini hanya contoh. Nah, untuk kelas yang kedua 46 sampai 51 sama seperti tadi, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Berarti pertengahannya adalah 48 dan 49. Berarti nilai tengahnya adalah 48,5. Untuk penjumlahannya 46 ini ditambah 51 dibagi 2. Jadi selalu dibagi 2. Sama dengan 97 dibagi 2, hasilnya adalah 48,5. Nah, berarti nilai tengah untuk kelas kedua itu 48,5. Untuk kelas-kelas berikutnya kita bisa menggunakan cara seperti tadi, bisa menggunakan perhitungan manual maupun yang metode penjumlahan kemudian dibagi 2. Untuk kelas ketiga kita peroleh 54,5, kelas keempat 60,5, selanjutnya 66,5, 72,5, dan yang terakhir adalah 78,5. Nah, setelah mendapatkan nilai tengah untuk setiap kelas, kita tinggal membuat sumbu X dan sumbu Y, sama seperti pada saat kita akan membuat histogram atau diagram batang atau diagram garis. Untuk sumbu X-nya kita isi dengan nilai tengah yang tadi yang baru kita dapatkan, 42,5, kemudian 48,5, 54,5, 60,5, 66,5,
72,5, 78,5. Ini untuk sumbu X. Untuk sumbu Y sama seperti pada saat kita membuat histogram, kita menggunakan frekuensi. Frekuensi tertingginya adalah 9, berarti batasnya cukup sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya kita tinggal menentukan titik masing-masing. Untuk kelas pertama 42,5, tingginya adalah 9 atau frekuensinya adalah 9. Seperti ini. Kita pertemukan, kita tandai titik sudutnya atau pertemuannya. Untuk kelas kedua 48, nilai tengahnya, frekuensinya adalah 6. Ya, kita buat titik seperti ini. Kemudian 54,5, frekuensinya 5. Kita tandai titiknya. Kemudian 60,5, frekuensinya 3. Selanjutnya 66,5, frekuensinya 9. Kemudian selanjutnya 72,5, frekuensinya 4. Dan yang terakhir 78,5, frekuensinya juga 4. Nah, yang terakhir kita tinggal menghubungkan titik-titik ini secara berurutan. Jadi mulai dari kelas pertama dihubungkan ke kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, dan seterusnya. Seperti ini. Sama seperti diagram garis. Nah, bedanya untuk poligon biasanya digunakan untuk data berkelompok. Sedangkan untuk diagram garis digunakan untuk data tunggal. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.